Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 11 Agustus 2024 dengan judul Anaknya yang Kekasih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sangat luar biasa bagi hidup kami. Pada saat ini sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Mari kita ikuti penjelasannya. Kepada saya ditunjukkan cinta dan kerelaan Allah yang besar dalam memberikan anaknya mati supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan hidup. Ditunjukkan kepada saya Adam dan Hawa yang mendapat kesempatan melihat keindahan dan keelokan Taman Eden. Dan diizinkan memakan semua buah di taman itu kecuali yang satu. Tetapi si ular menggoda Hawa, lalu ia menggoda suaminya. Kemudian mereka berdua memakan buah yang dilarang itu. Mereka melanggar perintah Allah dan menjadi orang berdosa. Berita itu tersiar sampai ke sorga. Dan setiap kecapi berhenti. Malaikat-malaikat menjadi susah dan merasa takut jangan sampai Adam dan Hawa mengambil kembali buah kehidupan dan menjadi orang berdosa yang tidak akan binasa. Kesusahan memenuhi sorga karena disadari bahwa manusia sudah hilang. Dan dengan demikian dunia yang diciptakan Allah akan dipenuhi dengan keadaan yang akan binasa menuju kepada kemalangan, penyakit, dan kematian. Seluruh keluarga Adam harus mati. Kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera ia mendekati terang yang gemilang, yaitu yang mengelilingi Bapa. Malaikat yang menyertai saya berkata, ia bercakap-cakap dalam suasana akrab dengan Bapanya. Kegelisahan malaikat-malaikat tampaknya semakin bertambah sementara Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapanya. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu, yaitu yang menudungi Sang Bapa, dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Wajahnya tenang, bebas dari segala keresahan dan kesulitan, dan bercahaya dengan suatu keelokan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang, bahwa ia telah memohon kepada Bapanya. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu, yaitu menudungi Sang Bapa, dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Wajahnya tenang, bebas dari segala keresahan dan kesulitan, dan bercahaya dengan suatu keelokan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa satu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang, bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus manusia itu, untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri,
Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darahnya mendapat pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lalu, dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Kemudian kesukaan-kesukaan yang tak terkatakan memenuhi sorga, dan paduan suara sorga menyanyikan suatu nyanyian pujian dan syukur. Mereka memetik kecapi dan menyanyi dengan nada yang lebih nyaring daripada yang sebelumnya. Oleh sebab kemurahan dan kerelaan Allah yang besar menyerahkan anaknya yang kekasih untuk mati bagi bangsa yang memberontak. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan, halaman 205 hingga 206. Renungkan lebih dalam, mengapa saya memilih mati untuk dosa-dosa yang sudah dibayar di kayu salib? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.